Hai teman-teman blog staff, saya kembali lagi untuk men-share cara tips-tips SEO dan strategi-strategi SEO. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana 5 cara setup SEO pada blog WordPress. Mungkin teman-teman sudah menemukan banyak sekali artikel gitu ya di internet tentang bagaimana cara setting WordPress agar optimal dengan SEO. Tetapi 5 cara ini biasanya saya pakai untuk optimalisasi SEO berdasarkan project-project SEO saya sebelumnya. Jadi mari kita mulai bagaimana 5 setup blog WordPress untuk search engine optimization. Oke, setup pertama yang harus teman-teman lakukan adalah setting permanent links. Apa itu permanent links? Permanent links adalah URL lengkap pada address bar yang biasanya ketika kita mengklik sebuah artikel, maka di address bar akan muncul sebuah link yang berupa domain lalu slash judul artikel. Nah, biasanya di WordPress, di setting WordPress secara default akan menjadi tanggal, formatnya akan menjadi tanggal lalu bulan baru judulnya. Contohnya saya sudah memberikan contoh seperti ini. Jadi contoh yang seperti ini ya sebenarnya yang bagus karena dia langsung ke nama post, bukan berupa tanggal atau bukan berupa kategori dulu baru judul post, tetapi langsung ke post. Caranya men-setting permalinks ini adalah login ke dashboard teman-teman, buka di setting, lalu teman-teman pilih permalinks, lalu teman-teman pilih post name. Biasanya WordPress memakai default day and name, tetapi teman-teman silakan mengubah ke post name. Nah, itulah cara pertama untuk setup permanent links. Karena permanent links yang langsung ke post biasanya lebih bagus untuk search engine optimization. Oke. Setup yang kedua berhubungan dengan plugin. Jadi teman-teman harus menginstall plugin bernama SEO Use. Nah, sebenarnya ada banyak sekali ya plugin SEO di luar sana. Jadi kalau yang saya tahu sih All In SEO Pack juga lumayan bagus. Cuman dalam 2 tahun kebelakang ini saya seringnya memakai SEO Use dan memang sudah terbukti hasilnya sangat bagus. Walaupun sebenarnya SEO Use lebih cocok untuk SEO dengan konten bahasa Inggris. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu SEO Use. Tetapi teman-teman bisa langsung menginstalnya dengan cara menambahkan di plugin baru. Jadi di login ke dashboard teman-teman, lalu klik plugin dan add new plugin. Dan di sini teman-teman tinggal ketikkan SEO Use. SEO Use. Nah, sembari mencari ini ya. Jadi SEO Use adalah sebuah plugin yang mempermudah teman-teman untuk mengetahui jika artikel teman-teman itu bagus atau tidak. Jadi dalam SEO membuat artikel yang bagus, menulis artikel yang bagus, tetapi itu bukan berarti teman-teman membuat artikel yang ramah dengan mesin pencari. Jadi SEO Use ini adalah sebuah plugin yang mengassessment atau mengecek artikel teman-teman apakah sesuai dengan kaidah search engine optimization atau SEO. Contohnya seperti ini. Ketika teman-teman sudah menginstall SEO Use, teman-teman akan melihat di bagian bawah artikel ada SEO plugin SEO Use akan muncul. Pilihan plugin SEO Use akan muncul opsinya di bawah. Dan SEO Use ini akan memaksimalkan pengecekan kata kunci dalam konten artikel teman-teman. Di sini juga di SEO Use juga bisa mengeset metadata atau meta description untuk artikelnya dan juga melakukan analisa terhadap konten artikel teman-teman. Nah, untuk setting lebih lanjut saya akan jelaskan di video berikutnya, tetapi teman-teman lebih baik menginstall SEO Use terlebih dahulu. Berikutnya saya akan menjelaskan lebih lengkap bagaimana setting SEO Use agar konten atau artikel teman-teman di blog
bisa lebih optimal lagi untuk SEO. Oke, yang berikutnya adalah install plugin Google Sitekit. Nah, ini masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi teman-teman harus menginstall sebuah plugin bernama Google Sitekit. Ini adalah plugin yang resmi dari Google, dan cara mencarinya juga sama. Masuk ke dashboard teman-teman, lalu masuk ke plugins, add new, lalu search di sini. Oke, sembari search plugin Google Sitekit, saya akan menjelaskan sedikit tentang Google Sitekit. Tetapi untuk settingnya akan saya jelaskan satu persatu pada video berikutnya. Untuk Google Sitekit ini sebenarnya adalah sebuah plugin yang dibuat oleh Google sendiri dan bertujuan untuk menjadi sebuah dashboard performa blog teman-teman. Jadi nanti untuk nge-track bagaimana pengguna yang datang ke blog teman-teman harus menginstall Google Analytics, Google Search Console. Jadi teman-teman harus mengambil script dari Google Analytics dan Search Console. Lalu teman-teman bisa menanamnya di WordPress, dan teman-teman bisa men-tracking semua user yang datang ke website. Nah, Google Sitekit ini tujuannya adalah membuat langkah untuk trackingnya lebih gampang. Jadi teman-teman tidak usah mengambil kode di Google Analytics maupun Search Console, tetapi dengan plugin ini teman-teman bisa mendapatkan sebuah kode singkat, tetapi teman-teman tidak perlu menanamkan sebuah kode HTML yang panjang, tetapi hanya kode singkat untuk men-setting Google Analytics, Search Console, dan kecepatan situs. Jadi teman-teman akan bisa men-tracking semua hal yang terjadi di website dengan Google Sitekit ini. Mari kita lihat contohnya Sitekit yang sudah saya install di di blog saya sendiri. Jadi teman-teman bisa melihat traffic. Contohnya seperti ini. Teman-teman bisa melihat berapa jumlah user secara keseluruhan dalam 28 hari terakhir misalnya, atau 7 hari terakhir. Nah, teman-teman juga bisa melihat dari mana channelnya trafficnya datang, misalnya dari organic search, artinya orang-orang yang datang langsung dari mesin pencari, atau direct, direct artinya mengetikkan langsung website teman-teman. Referral mungkin dari website lain, atau sosial artinya dari sosial media yang teman-teman punya. Lalu bisa juga mengecek total impresi traffic selama 28 hari ke belakang atau 7 hari ke belakang, total klik, dan juga visitor yang unik dari orang-orang yang melakukan pencarian. Visitor unik artinya IP-nya unik, jadi dia tidak datang. Jadi kalau misalnya dia datang 2 kali tetap dianggap satu visitor gitu. Visitor unik artinya. Nah, jadi di sini juga akan terlihat konten yang populer. Jadi dilihat berdasarkan klik atau impresi dari kontennya. Impresi itu artinya orang melihat kontennya di mesin pencari, walaupun tidak mengkliknya, tetapi paling nggak pengunjung itu ketika di mesin pencari melihat kontennya, sempat melihat kontennya, tetapi tidak melakukan klik. Dan jumlah kliknya, kliks ini artinya jumlah klik pengunjung yang mencari di mesin pencari lalu mengklik konten teman-teman di halaman Google. Nah, di sini bisa terlihat top konten juga. Ini top search, tadi ini top search, dan ini top konten selama 28 hari. Jadi top search ini berupa kata kunci yang banyak dicari, yang masuk dari pengunjung. Contohnya seperti saya ini, ternyata kata kunci yang banyak dicari belakangan adalah cara agar kontak tidak hilang saat ganti HP, dan add-on Google Form, lalu auto generate konten dan seterusnya. Dan ini adalah URL yang selama 28 hari paling populer. Ini notset. Nanti saya jelaskan artinya notset. Ini sebenarnya bukan di domain yang root juga, tapi kadang-kadang Google notset ini artinya tidak mengetahui dari mana datang kontennya. Sepertinya seperti itu sejauh yang saya tahu. Dan sisanya teman-teman bisa lihat konten mana yang populer di website teman-teman.
Lalu eh, lalu ada juga analisa dari speed website teman-teman. Jadi selain konten atau traffic yang datang bisa dianalisa, juga bisa menganalisa kecepatan website, agar teman-teman tahu bahwa apakah kecepatan mempengaruhi SEO. Jelas iya, walaupun kita tidak tahu seberpengaruh apa kecepatan loading sebuah situs terhadap SEO, tetapi jelas iya, karena semakin lama konten di loading atau semakin lama konten terbuka, maka pengunjung yang membuka website teman-teman akan semakin malas untuk membukanya. Jadi semakin cepat tentu semakin lama akan dia tinggal di website teman-teman. Nah, jadi itulah fungsi dari Google Sitekit, dan saya akan menjelaskannya di video berikutnya. Mari kita lanjut saja ke setup yang berikutnya. Oke teman-teman, untuk setup berikutnya masih berupa plugin. Pluginnya berupa plugin cache. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang rekomendasi saya untuk plugin cache yang baik, mungkin saya akan sedikit bercerita tentang plugin cache, menjelaskan sedikit tentang plugin cache. Apa sih gunanya plugin ini? Jadi contohnya jika teman-teman membuka halaman website blogstuff.co, dan ketika teman-teman membuka ini, padahal ada di belakang layar sebenarnya ada request ke server, dan server nanti akan memberikan halaman yang sesuai dengan request, lalu teman-teman bisa melihat halamannya. Itu adalah proses normalnya. Tetapi jika memakai plugin cache, maka plugin ini akan menyimpan halaman-halaman website teman-teman atau blog teman-teman, dan jika tidak ada perubahan, maka biasanya langsung dikasih ke teman-teman. Jadi tidak langsung ke server, tetapi plugin ini menyimpan halaman-halamannya. Lalu nanti ketika teman-teman membuka website blogstuff.co dan merequest halaman home, plugin ini akan memberikan halaman home tersebut karena sudah disimpan sebelumnya. Jadi akan lebih cepat, pasti lebih cepat jadinya. Nah, ada banyak sekali plugin cache di WordPress, dan saya sudah mencobanya beberapa. Kebetulan di website blogstuff.co ini saya memakai WP Rocket yang berbayar, ya, yang berlisensi. Jadi saya tidak menginstallnya di sini. Rekomendasi saya adalah WP atau WP Fastest Cache, dan teman-teman bisa mencarinya di plugins, lalu add new plugin, dan tinggal ketik di mesin di pencarian plugin, lalu teman-teman akan menemukan gambar WP Fastest Cache di halaman plugin, dan gambarnya berupa macan tutul atau harimau, dan silakan diinstal. Nah, walaupun saya tidak memakai plugin ini di blogstuff.co, tapi saya memakainya di project-project yang lain, karena biasanya project-project saya sebelumnya itu tidak berinvestasi pada plugin yang mempercepat website. Jadi saya pakaikan plugin cache ini yang gratis, dan WP Fastest Cache ini adalah yang paling, menurut saya paling oke. Dan saya juga sudah ketemu settingan yang bagus untuk WP Fastest Cache ini. Nah, untuk penjelasannya nanti saya akan jelaskan bagaimana settingan WP Fastest Cache ini agar blog teman-teman atau website teman-teman yang dibuat dari WordPress bisa lebih cepat dari biasanya. Dan setup yang terakhir sebenarnya sangat sederhana, tetapi banyak yang melupakan hal sederhana ini. Setup yang terakhir yang sebenarnya berpengaruh untuk SEO, tetapi kadang-kadang banyak yang lupa melakukannya, adalah menambahkan kategori. Jadi ketika teman-teman sudah selesai membuat website blog atau website dengan WordPress, teman-teman harus setting apa saja kategorinya agar nanti setiap artikel yang teman-teman buat bisa dikategorikan ke salah satu kategori yang sudah dibuat di WordPress. Nah, cara membuatnya sangat gampang. Tinggal pilih di menu post, lalu pilih kategoris, dan disinilah teman-teman harus menambahkan kategori-kategori yang
ada di website teman-teman. Dan maka dari itu sebelumnya teman-teman sebelum membuat website atau blog harus menentukan kategoris dari konten atau artikel yang akan teman-teman buat. Ini memang sangat sederhana setting dari WordPress ini, tetapi banyak sekali yang saya lihat blogger yang baru membuat atau orang-orang yang baru membuat blog atau website membiarkan artikelnya menjadi uncategorized. Padahal sebenarnya Google juga tetap akan mengecek kategori ini, akan mengindeks kategori ini, dan sangat sayang sekali jika teman-teman tidak membuat kategori yang ada di blognya dan membiarkannya menjadi uncategorized. Jadi itulah tadi 5 setup SEO di WordPress yang bisa membantu teman-teman untuk memulai mengoptimasi blog teman-teman untuk atau web teman-teman untuk SEO. Dan kita akan berjumpa di video berikutnya untuk melakukan setting satu persatu pada plugin-plugin yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Tetapi sebelum itu teman-teman bisa subscribe channel saya di Blog Stuff Review, karena saya akan reguler sharing tentang SEO dan juga mungkin ada beberapa video lainnya tentang WordPress dan juga internet dan konten penulisan berdasarkan pengalaman saya 10 tahun menjadi digital marketer dan juga menangani beberapa project. Baik, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.